Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farhan Sururi. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini alhamdulillah akhirnya kita bisa bermuajahah, bisa bertemu lagi dalam video kali ini. Dan teman-teman sekalian, seperti biasa pada video kali ini saya tidak mendatangkan seorang narasumber, akan tetapi saya sedikit membagikan cerita atau bisa dibilang mitos yang terjadi di Indonesia ini atau di Nusantara ini, yaitu cerita tentang wewe gombel. Nah, buat teman-teman sekalian, saya minta sedikit waktunya menundukkan kepala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada yang menciptakan kita, dan juga mendoakan keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita, teman kita yang berada di daerah Cianjur yang saat ini sedang tertimpa musibah, yaitu musibah gempa bumi. Semoga Allah senantiasa menjauhkan negeri ini daripada bencana-bencana yang melanda di negeri ini. Allah jauhkan semua, dan semoga juga Allah jauhkan kembali negeri ini dari mara bahaya yang ada. Semoga senantiasa bumi kita lekas membaik, karena kita sudah didewasakan atau dituakan dengan bumi yang sudah tua, teman-teman. Jadi saya minta sedikit Al-Fatihahnya, mohon doa untuk kerabat sahabat semua yang ada di Cianjur. Semoga Allah senantiasa memberikan ketabahan untuk keluarga yang mendapatkan musibah. Kemudian juga semoga semuanya bisa menjadikan pelajaran untuk kita sendiri dan juga untuk yang lain, bahwasanya kita juga harus menjaga bumi kita. Semoga korban bencana yang berada di Cianjur senantiasa Allah berikan ketabahan, Allah permudah segala urusannya, Allah gantikan rumah-rumah yang roboh menjadi rumah-rumah yang lebih baik, walaupun tidak dapat di dunia, semoga bisa terdapat di surganya Allah. Semoga senantiasa juga untuk para donatur-donatur dipermudah segala urusannya untuk membantu sahabat, kerabat, dan keluarga kita. Saya minta waktunya sedikit sekali lagi untuk menundukkan kepala sedikit. Kita kirim Al-Fatihah untuk korban-korban yang terkena musibah di Cianjur sana. Al-Fatihah. Oke, terima kasih teman-teman. Dan untuk teman-teman yang ingin berdonasi, insya Allah dari sahabat dan teman-teman Rompas Adventure membuka open donasi untuk korban bencana Cianjur. Untuk teman-teman yang ingin membagikan sedikit rezekinya untuk korban bencana yang melanda Cianjur, bisa langsung kontak atau hubungi nomor di bawah ini. Nanti pamflet saya masukin di video ini ya. Jadi insya Allah saya sama teman-teman hari Sabtu nanti ingin turun ke jalan, atau bisa dibilang kita nyari donasi ngecrek untuk membantu korban-korban bencana alam yang berada di Cianjur. Oke teman-teman, seperti biasa, jadi kemarin tuh saya memang sedikit agak sibuk ya teman-teman. Jadi kemarin mau upload video, mau bikin video, tapi kebetulan kemarin ada haul di Solo, yaitu Haul Habib Ali. Beliau ini pengarang daripada kitab Maulid yang sering saya baca, yaitu Maulid Syimtu Duror. Kemarin alhamdulillah bisa menghadiri kembali acara yang berada di Solo, dan jamaahnya yang Masya Allah benar-benar begitu membludak banget teman-teman di sana. Membludak banget jamaah di sana. Dan pulang dari Solo, kemudian juga ada Agus dari Malang sama Mbak Anissa, Mas Rahmat, dan Mas Adel silaturahmi ke Bogor. Jadi saya nggak bisa sempat syuting. Saya nganter beliau ziarah di daerah Bogor, kemudian nganter beliau juga untuk ziarah juga di Gunung Salak, teman-teman. Jadi pulang dari Salak itu saya langsung berangkat ke Pekalongan, dan dari Pekalongan alhamdulillah sekarang sudah sampai di sini. Saya sudah bisa lagi untuk
kita berbicara atau berbincang-bincang dalam video kali ini. Dan teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut ke video, nantikan yang satu ini. Oke, teman-teman semua. Jadi sedikit saya bahas atau tidak saya bicarakan yang lain. Saya lagi pilek nih teman-teman. Jadi memang kemarin sebelum berangkat ke Solo itu saya sempat sakit kan. Apa namanya? Ya biasalah. Namanya sakit kan kita nggak tahu juga seperti apa datangnya ke diri kita kan. Nah, di video kali ini teman-teman sekalian, saya ingin sedikit membahas tentang wewe gombel. Jadi sedikit dari apa yang saya ketahui atau dari mitos-mitos yang beredar, dari cerita-cerita yang ada, wewe gombel ini berasal dari daerah Gombel, yaitu tepatnya di daerah Semarang, teman-teman sekalian. Nah, buat teman-teman sekalian juga, konon katanya ini daerah Gombel ini daerah yang benar-benar paling angker di sekitaran Semarang, karena pada masa zaman kolonial Belanda, konon katanya daerah Gombel ini dijadikan tempat pembantaian oleh kolonial Belanda, teman-teman. Dan sedikit juga dari apa yang saya ketahui, walaupun sumbernya belum jelas dan pasti ya teman-teman, dikisahkan bahwasanya wewe gombel ini dulunya adalah seorang wanita, yaitu wanita yang berpostur cantik, wanita yang bisa dibilang menjadi kembang desa pada masanya. Sampai pada suatu hari wanita tersebut tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya, sehingga dapatlah hinaan, cacian, makian terhadap si wanita tersebut. Cacian dan makian tersebut berbentuk wanita yang tidak bisa memberikan seorang keturunan, karena pada hakikatnya mungkin sebagai seorang lelaki itu ingin sekali mempunyai keturunan, teman-teman semua. Jadi singkat cerita, pada masa itu mungkin suaminya ini dibunuh oleh istrinya tersebut, karena istrinya tersebut tidak ingin menjadikan itu masalah terhadap warga kampung setempat. Akhirnya wanita tersebut bunuh diri, teman-teman sekalian. Bunuh diri menggunakan alat yang saya tidak ketahui, intinya itu bunuh diri dan meninggal gitu, teman-teman sekalian. Dan sejak saat itu konon katanya dijadikanlah itu sebagai siluman atau bisa dibilang roh jahat yang menculik anak-anak dikala matahari terbenam. Nah, singkat cerita dari tentang wewe gombel itu seperti itu. Jadi teman-teman semua, kita juga harus bisa membedakan mana mitos, mana juga fakta. Tapi kita sendiri tidak bisa memungkiri bahwasanya bumi kita ini, bumi Nusantara ini memang benar-benar banyak sekali kisah-kisah atau cerita-cerita dan sejarah yang ada di bumi Nusantara ini, apalagi terutama di Pulau Jawa gitu, teman-teman. Nah, saya juga pernah dapat cerita, tapi saya tidak tahu ini ceritanya asli atau bukan. Ceritanya ini pada sekitar tahun 90-an, teman-teman. Jadi di sebuah desa yang saya tidak bisa sebutkan nama desanya, konon katanya ada seorang anak kecil yang sedang bermain pada waktu siang hari. Nah, pada masa siang hari itu ditunggu sampai asar dan sampai maghrib, ternyata tidak pulang, teman-teman. Tidak pulang, sampai orang tuanya khawatir
sampai nyari anak-anaknya ini ada di mana, anaknya yang hilang ini ada di mana. Konon juga katanya anaknya tersebut dibawa oleh wewe gombel, teman-teman. Jadi selama 1, 2, 3 hari berturut-turut itu warga setempat berusaha untuk mencari dengan adat istiadat yang ada di kampungnya mungkin ya, yaitu dengan memukul apa ya kalau sekarang itu bisa dibilang kayak model pukulan ulekan gitulah ya teman-teman. Pukulan ulekan tapi yang dari berbahan kayu, kayak apa ya, kalau zaman dulu tuh kayak kita buat numbuk gabah gitu teman-teman, dan pakai robana, dan itu keliling-keliling sambil nyebut namanya selama 3 hari berturut-turut. Akhirnya selama 1 minggu tidak ada hasil sama sekali, bahkan sampai si orang tua mungkin bisa dibilang pada masa itu mencari orang yang mengerti akan hal itu, atau bisa dibilang di zaman sekarang disebutnya sebagai dukun atau orang pintar. Sampai akhirnya ketemu sama si orang pintar dan bisa dibilang dibantu sama orang pintar tersebut, teman-teman sekalian. Orang pintar tersebut membantu dengan cara yang bisa dibilang mungkin ritual ya teman-teman. Ritual dia terhadap, mungkin bisa dibilang berkomunikasi tapi dengan cara dia. Ya menurut saya sih kalau kita percaya sama dukun itu nggak boleh ya teman-teman. Kita tetap harus percaya sama Allah. Jadi intinya ritualnya itu pada waktu itu saya dapat cerita itu kita ngasih sesajen seperti buah, pisang, kemudian apa namanya, kayak ayam gitu, dan katanya pakai juga telur ayam. Saya nggak tahu telur ayam bentuknya seperti apa dan dijadikannya apa, intinya ada telur ayamnya. Dan telur ayamnya itu konon katanya kalau misalnya telur ayamnya ini nggak pecah, itu tidak akan bisa ditemukan. Akhirnya ritual lah si orang pintar tersebut pada malam hari, ritual nggak tahu dengan gayanya seperti apa, sampai ketika motong satu ayam itu bisa dibilang mungkin ayam sekarang ini warna hitam itu ayam cemani ya teman-teman. Ketika motong ayam cemani ini, saya nggak tahu mungkin baca apa atau ngelakuin apa, tahu ritualnya seperti apa gitu ya teman-teman. Pas dipotong itu, srek, tiba-tiba si telurnya ini pecah, tak, trak, trak, karena telurnya ini ada 3. Akhirnya si telurnya ini pecah. Kemudian si orang pintar ini bilang sama warga setempat dan orang tuanya, besok cari lagi, pasti nanti ketemu. Akhirnya singkat cerita, begitu siang hari lagi dicari lagi si anak tersebut, keliling lapangan sampai ke pohon bambu, sampai ke pohon-pohon yang mungkin menurut warga dulu, bukan warga dulu ya, menurut orang tua dulu itu tempat-tempat angker atau tempat-tempat bersemayamnya para roh jahat pada pohon-pohon tersebut, teman-teman. Akhirnya ketika diambil satu buah daun pisang itu, ada kayak bisa dibilang kayak gupukan gitu ya teman-teman, apa ya sebutannya, pokoknya kayak lobang kecil gitu, cuman nggak kecil ya, agak besar. Kayak misalnya kita habis nganuin, alhamdulillah ya rahmukallah, udah maaf teman-teman saya lagi pilek. Ya bisa dibilang itu kayak kita misalnya habis ngambil pasir nih. Kalau habis ngambil pasir itu kan pasti ketika udah digali itu ada bekas-bekasannya kan, bekas-bekasannya itu kayak gundukan yang ke dalam gitu, jadi kayak lobang gitu kan. Nah di lobang itu katanya ditutupnya sama, bisa dibilang ada pohon daun pisang, kemudian daun-daun yang lain. Dan begitu diangkat, ternyata ketemu sosok anak tersebut, teman-teman sekalian. Begitu ketemu, langsung digendong sama bisa dibilang sesepuh kampung, kemudian dimandiin. Dan saya tidak tahu itu dimandiin apa teman-teman, karena saya sendiri tidak ada pada masa itu gitu kan. Akhirnya habis dimandiin tersebut, si anak ini sempat gagu, sempat nggak bisa ngomong sampai 7 hari berturut-turut. Dan
Konon sikapnya ini beda dari yang biasanya ceria nih, hanya murung, atau juga ya bisa dibilang nggak murung kayak dia sedih, tapi kayak punya traumatik sendiri gitu teman-teman. Sampai akhirnya selama 1 minggu itu udah bisa ngomong, baru sama si pihak orang tua ditanya pelan-pelan, kamu kenapa? Kemarin kemana? Gitu. Nah, katanya si anak tersebut lagi main petak umpet bersama teman-temannya. Tiba-tiba pas main petak umpet itu ketemu sama satu sosok, badannya nggak terlalu besar, ya sedang lah ya, kemudian payudaranya besar. Kemudian diajaklah si anak tersebut, katanya pas diajak si anak tersebut, yang dilihat sama si anak tersebut itu taman bermain yang begitu bagus atau begitu mewah bisa dibilang kan. Sampai akhirnya ya dia menuruti apa yang dibawanya tersebut, sampai dibawalah si anak tersebut ke tempat bisa dibilang wewe gombel ini. Yang dilihat sama anak-anaknya ini, sama anaknya tersebut yang hilang ini, itu taman bermain. Kemudian di situ ya disediakan makanan-makanan seperti buah, seperti mie-mihan, seperti ayam, seperti bisa dibilang kayak apa, lagi hajatan gitu teman-teman. Dan si anak ini disuruh makan sama si wewe gombel tersebut. Konon kan katanya wewe gombel tersebut memang memiliki payudara yang besar, menggundung ke bawah, itu seperti kalau bahasa sekarang itu ngegandul lah ya teman-teman. Ngegandul itu ya ke bawah gitu kan, ngegandul. Dan katanya itu sempat ditidurin di payudaranya tersebut, atau kalau bahasa kita sekarang mah diketekin lah ya. Tapi pada masa itu katanya sempat digundulin kelonin lah ya, bahasa kita dikelonin di payudaranya tersebut. Sampai akhirnya di situ disuruh makan, dan makan anak tersebut teman-teman. Pada saat anak tersebut makan itu merasa dirinya enak banget gitu, kayak nggak ada beban, nggak ada apa, makan. Akhirnya mungkin karena habis makan dan capek, ketiduran lah si anak tersebut. Pas ketiduran ini, si anak tersebut tahu nggak teman-teman kenapa? Si anak tersebut ternyata langsung sadar dari tidurnya. Mungkin ya habis makan, ketiduran. Ketika bangun dan sadar, ternyata dia merasa badannya ini kayak seperti kaku, nggak bisa gerak sama sekali teman-teman. Kaku, nggak bisa gerak, diem. Tapi ketika si anak ini ketika warga ini nyari si anak tersebut ini melihat orang-orang warga kampung termasuk orang tuanya ini sedang mencari dia. Tapi dia untuk berbicara itu nggak bisa teman-teman, kayak untuk ngomong tuh kayak gagu dan ditahan gitu kan teman-teman. Jadi nggak bisa untuk fan-fan kayak kita ngomong seperti ini gitu kan, biasa nggak bisa bicara lah ya bisa dibilang. Tapi hanya merasa seperti dia hanya diam, layu, dan tidak ngomong sama sekali teman-teman. Untuk ngomong tuh agak sulit gitu kan. Sampai akhirnya si warga tersebut, si anak tersebut merasa dirinya ini seperti dibawa ke suatu daerah atau mungkin tempat yang bisa dibilang itu, yang dia lihat itu ya hanya orang-orang yang mencari dia. Dan dia mencari sosok wewe gombel tersebut, tapi tidak ada teman-teman sekalian. Sosok wewe gombel tersebut tidak berada lagi di hadapannya. Sampai akhirnya mungkin yang dari tadi si ritual orang tersebut kan bisa dibilang ritual orang pintar tersebut untuk membantu mencari si anak ini, akhirnya terjadi teman-teman sekalian. Si anak ini bisa dibilang ya mencari sudah bisa melihat kembali dan ngomong kembali. Dan ketika diangkat ini, kata si anaknya ini, ketika diangkat kakinya ini masih berat teman-teman, karena masih ditarik oleh sosok wewe gombel tersebut. Konon katanya seperti itu. Sampai akhirnya ketika ngobrol seperti itu,
sebenarnya selama 1 minggu ini dibantu juga sama si orang pintar tersebut, karena mungkin si orang pintar tersebut sudah tahu apa yang dikasih oleh wewe gombel ini terhadap anak ini, gitu kan. Akhirnya ya bisa dibilang habis dari situ anak tersebut ya sudah bisa normal kembali kan. Tetapi diceritakanlah apa yang si anak tersebut rasakan ketika pada saat itu, pada masa itu, teman-teman sekalian. Ya akhirnya si orang tua pun bertanya dong dengan ya bisa dibilang orang pintar tersebut lah ya, itu kenapa sampai anak saya kok 1 minggu ini nggak bisa ngomong, nggak bisa makan, bahkan hanya cuman seperti gugup aja gitu. Akhirnya dijawablah sama si orang pintar ini, katanya yang dimakan oleh anak kamu itu bukan ayam, bukan buah, bukan juga makanan-makanan yang selayaknya manusia makan, akan tetapi yang diberikan oleh wewe gombel tersebut konon katanya ini sebuah kotoran manusia atau sebuah bangke dan hal-hal makanan yang tidak layak dimakan oleh manusia seperti belatung, bangke, dan kotoran manusia, katanya seperti itu. Nangis ada-adanya orang tua tersebut, kan yang tidak layak, teman-teman sekalian. Mungkin ya pada masa kita ini mungkin jijik ya kan, tetapi itulah yang diceritakan oleh si dukun tersebut, bahwasanya ya bisa dibilang makanan yang seperti itu yang dikasih oleh sosok wewe gombel tersebut. Sampai akhirnya si orang tua tersebut bertanya, apakah masih bisa untuk sehat kembali atau masih bisa untuk menjalani normal kehidupan kembali seperti sedia kala. Kata si orang pintar tersebut bahwasanya bisa, akan tetapi mungkin si anak ini jadi memiliki kelebihan. Kelebihan ini bisa dibilang seperti apa ya, kemampuan untuk bisa dibilang merasakan ketika ada hal-hal yang mungkin tidak masuk dalam logika. Contoh hal-hal yang tidak terlihat lah, teman-teman. Kita di sini tidak bahas gaib, tapi bahas hal yang tidak terlihat. Sampai di situ, teman-teman sekalian, apa yang cerita yang saya sedikit tahu, karena itu berdasarkan dari orang langsung yang cerita ke saya dan saya bawakan. Tapi saya tidak tahu bahwasanya cerita tersebut itu cerita yang benar-benar terjadi atau enggak. Tapi orang yang memberitahu saya bahwasanya memang itu benar terjadi pada sekitar tahun 90-an di nama daerah saya tidak bisa kasih tahu, dan orang tersebut yang waktu itu sempat hilang diambil wewe gombel pun sampai sekarang masih ada, katanya seperti itu. Nah itulah teman-temannya, bisa dibilang mitos atau fakta. Saya sendiri belum tahu dan belum pernah melihat langsung sosok tersebut, jadi bisa dibilang saya tidak bisa bilang itu sebagai mitos dan saya tidak bisa membilang itu sebagai fakta, karena saya pribadi juga tidak mengetahui akan sosok tersebut. Tapi tetap kita sebagai manusia layaknya tuh mempercayai atau meyakini lah ya, bukan mempercayai, tetap kita percaya kepada Allah, meyakini bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak hanya kita, akan tetapi ada makhluk juga yang diciptakan oleh Allah yang hidup berdampingan dengan kita, teman-teman sekalian. Nah, sedikit kita bahas tentang wewe gombel. Jadi teman-teman sekalian, konon wewe gombel tersebut itu bisa hadir atau bisa datang pada waktu petang. Petang itu mungkin sekitar ingin terbenamnya matahari ya teman-teman. Jadi bukan lagi waktu siang hari. Mungkin itu juga bisa dibilang sosok ruh jahat itu tidak membunuh atau menyakiti, akan tetapi mengingatkan mungkin kepada orang tua untuk lebih menjaga anaknya tidak keluar pada saat maghrib, pada saat sore hari. Nah, mungkin teman-teman sekalian, cerita daripada wewe gombel ini mungkin pada masa
masa apa namanya, bisa dibilang orang dulu itu sedikit mungkin bahasa untuk menakut-nakuti anaknya agar tidak keluar pada waktu petang atau ketika waktu maghrib. Karena ketika pergantian di antara siang dan malam ini, alangkah baiknya mungkin sebagai kita yang orang bisa dibilang memeluk agama Islam, itu sudah waktunya kita untuk melaksanakan sholat maghrib. Jadi bisa dibilang ketika sedang berada di luar, karena tidak sepantasnya. Karena pada masa dulu kan mungkin bisa dibilang untuk apa, penerangan aja kan agak sulit teman-teman, nggak seperti sekarang sudah ada lampu, mau apa-apa sudah enak. Mungkin pada masa itu bisa dibilang sebagai peringatan untuk anak-anak pada masa kecil itu agar tidak bisa keluar pada waktu petang itu gitu. Jadi untuk wewe gombel tersebut bisa dibilang menurut pribadi saya ya, bukan hanya sekedar mitos teman-teman, tapi sudah dari beberapa banyaknya kejadian itu memang ada dan bisa dibilang kita juga tidak harus percaya ya, tapi meyakini bahwasanya memang yang hidup di sekeliling kita ini bukan hanya sekedar manusia gitu. Tapi di balik itu juga saya nggak terlalu mau mengambil ini hanya mitos belaka atau ini memang cerita asli atau ini memang benar ada. Sejatinya ya apapun itu, mitos atau bukannya, mungkin dari sini kita bisa ambil sedikit pelajaran. Kayak tadi sempat disinggung sedikit masalah mengambil anak yang bisa dibilang keluar pada masa petang itu kan ya, pada masa mau maghrib. Ya kan kita bisa ngambil pelajarannya bahwasanya ya jangan sampai waktu maghrib kita keluar gitu kan. Alangkah baiknya kita rapi-rapi, mandi untuk berangkat ke masjid gitu kan. Jadi kita selalu harus bisa ngambil sisi positifnya dari apa setiap yang terjadi di bumi Nusantara kita ini, dari contoh-contoh atau pengalaman-pengalaman yang bisa dibilang mungkin berbeda dengan apa yang menurut orang disampaikan. Wah ini hanya cuman mitos, ini hanya cuman ini. Tapi ketika kita mengetahui sesuatu, kita juga harus berusaha untuk mencari apa teman-teman, mencari jalan menuju apa daripada sumber api tersebut. Seperti contoh kecil, kayak misalnya kita tahu, wah orang ini seperti ini, kayak orang ini kok kenapa dia bisa dibilang suka ngomongin orang apa gimana. Kita cari tahu dulu penyebabnya apa. Apakah orang ini ngomongin orang karena tidak suka dengan orang tersebut? Itu kan salah satu penyebab. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu dengan tanpa landasan. Jadi kita menyimpulkan sesuatu harus mempunyai landasan gitu. Oke, balik lagi ke cerita. Jadi teman-teman sekalian, saya tidak menakut-nakuti atau tidak ingin memberikan satu asumsi bahwasanya ternyata benar ya wewe gombel itu ada. Tidak, saya tidak bermaksud untuk seperti itu. Saya hanya ingin sedikit mengulik atau menceritakan atau mengulas tentang wewe gombel yang saya ketahui. Dan memang di kampung saya sendiri, warga sini memang percaya itu dulu memang ada. Tapi mungkin karena sekarang sudah di era zaman modern, kita sudah apa-apa canggih, tinggal searching semuanya udah bisa. Jadi nggak terlalu terbawa asumsi masa lampau gitu teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman sekalian, sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman semua bahwasanya setiap dari cerita kita harus ambil pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan hanya sekedar bercerita tanpa sedikit apa yang bisa kita ambil dari situ. Contohnya, apapun ceritanya, apapun yang diceritakannya dan siapapun yang membawakannya, jangan pernah menjudge orang itu. Akan tetapi kalau memang ada sisi baik, ada memang sisi positifnya, kita ambil. Unzur makola wala tanzur mankola gitu kan. Jadi bisa dibilang lihat apa yang dibicarakannya, jangan lihat siapa yang berbicara. Bahkan ketika anjing yang berbicara, akan tetapi itu adalah suatu kebaikan, ya kita ambil gitu. Jadi kita harus ambil sisi positifnya, jangan sisi negatifnya. Dan terakhir buat teman-teman semua, saya mengingatkan kembali, bumi kita sudah tua, tolong
kita sama-sama menjaga bumi kita sama-sama mencintai bumi kita sama-sama menjaga apa yang telah Tuhan berikan untuk kita, untuk sama-sama kita jaga bareng-bareng. Jadi jangan sampai kita lalai akan siapa kita gitu. Sekali lagi yang saya bahas, jangan pernah lupa kita berasal dari mana. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah stay menunggu cerita saya. Doakan juga agar saya semakin rajin, semakin bersemangat untuk terus mengupload video-video atau mengulik atau mengulas kisah-kisah yang ada di Nusantara ini, dan bisa terus bersemangat untuk memberikan sesuatu hal yang mungkin ada sisi positifnya, tidak hanya dengan sisi negatifnya. Sekali lagi teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama pribadi jika ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu dari saya. Dan untuk teman-teman semua, saya ingatkan kembali kepada orang Jawa, wong Jawa ojo lali Jawane, dan kepada orang Sunda jangan juga dilupakan silih asih, silih asah, dan silih asuhnya. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan dari saya, Farhan Sururi. Sampai jumpa di video berikutnya. Sikat.